Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi penting dalam sesi kedua ini pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, sebentar saya share materi terlebih dahulu. Nah, pada mata kuliah metodologi penelitian ini pertama-tama saya ingin menyampaikan tujuan dari mata kuliah metodologi penelitian apa. Di antaranya adalah agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian, dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian untuk tugas skripsi, atau juga untuk publis jurnal. Ya. Skripsi mata kuliah metodologi penelitian adalah dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti mahasiswa, maka mata kuliah metodologi penelitian merupakan hal yang sangat esensial. Ya. Di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah metodologi penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. Oke. Materi kuliah pada metodologi penelitian diantaranya adalah tentang pengertian metodologi penelitian, penelitian ilmiah, metode ilmiah, langkah-langkah mengadakan penelitian, masalah penelitian, kemudian variabel-variabel, macam-macam data, macam-macam penelitian, kemudian kerangka penelitian kuantitatif, kerangka penelitian kualitatif, masalah dan hipotesis, analisis data deskriptif, analisis data inferensial, dan lain sebagainya. Ya, nah ini referensi-referensi yang dapat digunakan pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini selanjutnya saya akan sampaikan tentang pengertian metodologi penelitian. Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Pengertian metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah, apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif sifatnya rasional, dan kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Nah, metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum atau universal. Jika tidak memiliki parameter tersebut, maka tidak disebut dengan metode ilmiah. Oke, sekali lagi ya. Metode ilmiah itu adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah itu disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum atau universal. Oke. Kemudian selanjutnya penelitian. Apa itu penelitian? Nah, penelitian itu adalah pekerjaan ilmiah
yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Nah, kemudian masalah penelitian. Pengertiannya apa? Pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk ditulis secara ilmiah memiliki unsur-unsur apa saja unsurnya? Nah, diantaranya memiliki unsur masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Ya. Kemudian unsur-unsur masalah penelitian yang lainnya adalah merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau gap. Nah, gap antara peristiwa atau keadaan nyata pada sains dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Nah, kesenjangan gap itu macam-macam. Ada gap literatur, kemudian juga terjadi masalah penelitian itu adanya gap antara teori dengan fakta. Nah, berarti tergantung pada saat kita melakukan penelitian, masalah yang kita angkat itu apa? Gap-nya apa? Gap-nya antara teori dengan fakta atau terjadi adanya literatur gap. Ada perbedaan dari literatur. Literatur A menyatakan apa, B menyatakan apa, terjadi kesenjangan, terjadi perbedaan. Nah, itu layak atau bisa disebut dengan masalah penelitian. Oke, kemudian masalah penelitiannya selanjutnya ya adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Nah, itu apa? Unsur-unsur masalah penelitian ya. Masalah penelitian yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah harus memiliki jadi unsur yang pertama adalah harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan menggunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Kemudian unsur yang kedua adalah merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan gap. Tadi bisa gap-nya terdiri dari fakta dengan teori atau gap literatur. Kemudian yang ketiga, ya, unsur yang ketiga masalah penelitian itu adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu, kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Oke. Masih masalah penelitian. Untuk membantu peneliti muda dalam usaha menyeleksi dan merumuskan masalah dan submasalah yang patut dibahas secara ilmiah, ada beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah apa? Nah, di antaranya adalah satu, masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Kedua, masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Ketiga, masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Nah, itu ya, tentang masalah penelitian. Yang keempat, masalah penelitian sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Yang kelima, masalah penelitian harus dipilih yang dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif. Kemudian, masalah penelitian tidak boleh terlalu luas, tetapi juga tidak boleh terlalu sempit. Oke. Kemudian, ini tentang pendekatan kebenaran. Pendekatan kebenaran itu terdiri dari dua, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Apa maksudnya pendekatan non-ilmiah dan apa maksudnya pendekatan non-ilmiah? Oke. Pendekatan ilmiah itu adalah akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.
Nah, kemudian pendekatan ilmiah. Dengan pendekatan ilmiah, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Ya. Nah, ada metode dasar dan macam penelitian. Nah, di antaranya ada penelitian historis, ada penelitian deskriptif, ada penelitian perkembangan, ada penelitian kasus dan penelitian lapangan, ada penelitian korelasional, ada penelitian klausal komparatif, ada penelitian eksperimental sungguhan, ada penelitian eksperimental semu, ada penelitian tindakan, dan lain sebagainya. Nah, tentu semua metode dasar dan macam penelitian ini dalam materi sudah saya catat, sudah saya tuliskan, silakan lanjutkan baca. Ya. Sebagai contoh gambaran, apa yang dimaksud dengan penelitian historis? Penelitian historis bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, evaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Kemudian metode dasar dan macam penelitian tentang penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencadaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Nah, penelitian perkembangan itu apa? Penelitian perkembangan bertujuan untuk menyelidiki pola dan peraturan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian apa metode dasar dan macam penelitian tentang penelitian kasus dan penelitian lapangan? Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang, termasuk interaksinya pada suatu unit sosial. Kemudian penelitian korelasional adalah bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Maksudnya seperti apa korelasi itu? Nah, biasanya kalau korelasi itu metode analisisnya menggunakan analisis statistik. Misalkan faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan suatu proyek. Nah, berarti variabel-variabel yang memungkinkan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek itu apa saja, dan itu adalah merupakan sebuah variabel-variabel. Dari variabel-variabel selanjutnya dapat dianalisis untuk menentukan koefisien korelasinya. Maksudnya koefisien korelasinya itu bagaimana? Faktor A berpengaruh terhadap keterlambatan proyek itu sebesar berapa? Berapa korelasinya? Faktor B berapa korelasinya? Faktor C berapa korelasinya? Dan seterusnya. Itu tentang penelitian korelasional. Ini pada umumnya menggunakan analisis datanya, kita menggunakan metode statistik. Oke, selanjutnya bisa dibaca lebih lanjut karena sudah saya share juga, saya sudah juga materinya, gitu ya. Oke, itu saja pertemuan pembahasan di sesi 2 ini. Ini melengkapi dari materi yang telah saya upload, baik materi PPT atau juga catatan penting yang telah diupload pada sesi 2 ini. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.